Perkenalkan dulu, nama saya Jessie Ismoyo. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW, juga merupakan mahasiswi doktoral di ICRS UGM. Dan hari ini kita kedatangan secara virtual 3 pembicara. Yang pertama adalah ada Kak Yesaya Sandang. Hari ini Kak Yesaya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman beliau di selama wabah COVID-19 dari Inggris. Kak Yesaya merupakan pengajar di Fakultas Interdisipliner UKSW dan juga mahasiswa doktoral di University of West England Bristol ya Kak ya? Ya, betul ya. Dan kemudian pembicara kedua akan dilanjutkan oleh Om Wilson. Om Wilson merupakan pengajar di UKSW dan juga peneliti di Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan. Dan senang sekali hari ini saya yakin semua yang menjadi partisipan pada hari ini senang semua melihat Bapak Pendeta Ishak Latu, dan Bapak Pendeta Ishak Latu akan menyampaikan di bagian terakhir tentang bagaimana kemudian peran agama dan sebagai penyintas COVID-19. Pertama-tama mungkin setiap pembicara akan diberikan waktu 20 menit, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan untuk sesi tanya-jawab, nanti host akan membuka fitur chat, jadi mungkin untuk sesi tanya-jawab, karena saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya, nanti kita akan buka fitur chat, sehingga pertanyaan nanti boleh silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ketik di fitur chat. Dan nanti kalau memang ada tanggapan dari pertanyaan tersebut, bilang di chat, sehingga nanti host akan meng-unmute Bapak, Ibu untuk bicara dengan panelis secara langsung. Jadi, semua kehendak berada di tangan host di diskusi kita kali ini. Saya hanya mengarahkan saja. Dan itu kemudian bagi Bapak Ibu yang kemudian tidak bisa masuk ke dalam diskusi ini, saya lihat partisipannya terus bertambah. Nanti diskusi ini akan direkam, jadi saya minta tolong host untuk merekam diskusi ini, otomatis bersama chatnya. Jadi kalau misalnya tidak bisa melihat secara live, nanti akan ada di YouTube dan unggahannya, dan tautannya akan dikirimkan bersama email yang sudah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan di Google Form yang diberikan saat pendaftaran. Mungkin itu saja dari saya moderator. Tanpa panjang lagi, kita langsung saja mungkin ke pembicara pertama. Kita langsung ke Kak Yesaya. Silakan Kak Yes. Oke, thank you, Jess. Sama-sama. Selamat siang semuanya, selamat pagi di sini. Kita selisih 6 jam ya. Pertama-tama saya mau bilang, mau sampaikan turut berbahagia buat Bu Caken, sudah kembali bersama-sama kita, sehat. Terima kasih. Lalu, kemudian saya juga berbela rasa buat teman-teman yang kerabatnya atau handai taulan ada yang terdampak COVID. Tapi saya yakin kita semua hari ini tidak ada yang tidak terdampak, cuma derajatnya aja beda-beda ya. Oke, saya mau share screen, Jess ya. Oke, jadi hari ini saya diminta oleh Pusat DEM untuk berbagi pengalaman selama lockdown COVID di Inggris ini. Jadi ini kita dirantau dan saya ini tahun ketiga. Saya akan mulai cerita aja sebetulnya. Apa yang akan saya sampaikan hari ini di sesi ini lebih banyak autoetnografi ala-ala ya, gaya-gayaan aja sih. Yes, mungkin bisa di slideshow. Oh ya Bu. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan lebih banyak pengalaman pribadi. Lalu kemudian termasuk juga pengamatan-pengamatan yang saya lakukan selama mulai sejak sebelum dan sampai hari ini ya, sebelum lockdown. Jadi nanti referensinya lebih banyak dari interaksi saya, pengalaman apa yang saya rasakan, lalu kemudian apa yang saya coba serap amati dari lingkungan, berita, dan kebijakan pemerintah di sini. Jadi ini apa yang saya sampaikan lebih banyak deskriptif, lalu kemudian subjektif, dan pada akhirnya ada sedikit refleksi.
nanti akan saya bagi cuman sedikit aja sih apa yang kita sampaikan. Ada 3 tema besar ya, pengalaman sebelum lockdown, pada saat lockdown, dan serba-serbi COVID-19 di Inggris secara umum. Nah, sebelum mulai mungkin sebagian besar dari peserta belum tahu siapa saya. Saat ini saya sedang studi lanjut di kota Bristol di Inggris, itu di daerah Barat Daya. Saya staf di FID, tugas belajar. Dan saya datang ke sini dengan beasiswa LPDP Budi LN. Sejauh ini dukungan dari Budi LN, dari LPDP masih lancar ya, komitmennya cukup baik. Lalu kemudian jangan dibayangkan kalau kami yang beasiswa itu hidup mewah, tapi di sini kami hidup pas-pasan, cukup. Dan saya datang di sini dengan keluarga. Jadi keluarga saya ada istri, anak 2. Anak masih kecil-kecil. Yang pertama itu ada di sekolah dasar kelas 1, yang 1 belum sekolah. Dan juga kami di sini tinggal bersama dengan kerabat yang kami kenal di sini. Mereka adalah residen lokal, jadi kami berbagi rumah yang cukup besar, tinggal bersama-sama. Dan saat ini saya sedang tahun ketiga, jadi fokus pekerjaan sedang menganalisa data dan menulis bab demi bab disertasi sembari juga menulis artikel untuk publikasi. Jadi ini bisa dibilang masa-masa yang cukup berat ya. Tahun ketiga stamina sudah mulai berkurang, tinggal passion dan hati aja yang dipakai untuk memacu studi. Lalu kemudian untungnya juga karena sudah tahun ketiga saya sudah ambil data, jadi saya tidak perlu lagi terlalu banyak mobilitas keluar kota atau keluar negeri begitu. Oke, saya akan mulai saja beberapa sub-sub tema sebelum lockdown yang saya alami di sini. Yang pertama adalah peringatan isolasi mandiri itu sudah mulai terjadi sejak bulan Januari ya. Begitu pertama kali kasus ini merebak di Wuhan, karena di Inggris ini mahasiswa dari Asia itu cukup besar, cukup banyak, dan trennya terus meningkat. Disadari bahwa penyebaran virus itu tidak terelakkan. Jadi sejak Januari itu protokol isolasi mandiri dan kawan-kawannya, cuci tangan, itu sudah mulai digalakkan. Walaupun kampus dan berbagai macam sektor masih beraktivitas seperti biasa, tapi kewaspadaan itu perlahan sudah mulai ditingkatkan. Satu poin yang saya tandai cukup penting pada masa-masa ini, segala bentuk penolakan terhadap rasisme itu mulai ditegaskan bahwa kita tidak sedang berurusan dengan ras tertentu dalam persoalan virus ini, tetapi kita betul-betul sedang menghadapi musuh bersama umat manusia. Dan ini menjadi poin yang buat saya cukup penting karena Inggris syarat dengan imigran ya, jadi isu-isu semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif dan mendapat perhatian serius dari banyak kalangan, terutama di kampus. Lalu ketika kewaspadaan sudah mulai meningkat, lama-lama orang sudah mulai bersiap begitu untuk menanti kedatangan COVID. Saya ingat bulan Februari waktu saya ujian progression exam awal tahun ketiga, penguji saya itu sudah, kita diskusi kecil begitu, penguji saya dengan pembimbing soal COVID ini. Dan dia bilang, menurutmu berapa lama lagi COVID akan tiba di Bristol? Jadi sebetulnya ini sudah diantisipasi sejak jauh-jauh hari. Dan ketika saat ini terjadi, rasa cemas, bingung itu mulai muncul. Kita hanya bisa memantau dari jauh perkembangan yang terjadi di Asia khususnya yang menjadi epicenter pada saat itu. Tapi lama-lama perlahan kita mulai menyaksikan bahwa Inggris melalui London itu menjadi epicenter di Inggris ini, dan setelah dari Italia. Dan kemudian pada saat London sudah menjadi epicenter, ada beberapa kegiatan perjalanan luar kota yang harus kami tunda sebagai bentuk kewaspadaan. Dan kami akhirnya memutuskan untuk melakukan lockdown lebih awal karena hotspot di London itu semakin lama semakin parah. Dan
beberapa hari sebelum lockdown resmi dirilis oleh pemerintah, kami sudah melockdown anak kami dari sekolah karena kota kami juga sedang mengalami peningkatan tren pada saat itu. Lalu kemudian setelah di lockdown, kita kemudian lebih banyak mengikuti ketentuan dari pemerintah. Itu jadi rutinitas hari-hari di sini. Saya kira bagi seluruh warga, ya kebanyakan warga, memantau press release, memantau semua informasi yang tersedia lewat kanal-kanal resmi pemerintah itu menjadi bagian dari kehidupan rutin. Lalu kemudian kita juga mulai merumuskan protokol bagi kehidupan kami sehari-hari di rumah, keluar masuk, lalu kemudian belanja dan lain sebagainya, hal-hal yang sebenarnya hari-hari biasa kita taken for granted, ya kita anggap biasa-biasa saja, tapi karena lockdown ini akhirnya kita harus berpikir ulang dan menetapkan protokol yang ketat. Lalu kemudian masuk lockdown, ini sekarang sudah hari ke-40 sekian begitu. Lambat laun pergumulan mulai terasa ya, antara work-life balance, lalu kemudian soal-soal well-being, baik diri sendiri dan keluarga, itu ternyata jadi tantangan. Kerja dari rumah itu tidak gampang ketika kita harus kumpul bersama-sama dengan orang lain, anak-anak khususnya yang harus kita jaga aktivitas, rutinitas, moral, dan semangatnya. Lalu juga untuk saya pribadi yang sedang studi, tekanan target masa studi itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Ada keletihan-keletihan emosional yang pada akhirnya berujung kepada soal-soal relasi dengan orang-orang di rumah. Ini menjadi tantangan tersendiri juga. Dan pada akhirnya rasa homesick itu semakin menguat. Ingin pulang, istilahnya baper ya, kangen dan lain sebagainya. Ini turut menambah pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah masa studi tahun ketiga ini. Tanpa COVID pun sebetulnya pergumulan itu sudah ada. Ketika ada COVID, lalu kemudian ini semua menjadi semakin kompleks. Namun terutama yang terasa bagi saya adalah merindu yang lain, yang menjadikan eksistensi diri kita itu utuh begitu. Jadi forum-forum semacam ini, forum-forum yang membuat diri menjadi penuh begitu, itu sesuatu yang sangat dirindukan. Dan ternyata saya coba reach out, coba menjangkau teman-teman saya, ngobrol dengan supervisor. Ini bukan dialami oleh saya sendiri begitu. Ternyata problem semacam ini juga dialami oleh banyak orang dengan berbagai macam persoalan, versinya sendiri-sendiri. Jadi ada yang juga sampai harus ke dokter, dikasih penenang, dan lain sebagainya. Lihat di berita, UN sudah melansir seruan begitu bahwa ini persoalan mental health akan semakin bertambah di seluruh dunia, dan itu jadi perhatian tersendiri untuk banyak negara. Tapi juga pada saat yang bersamaan, saya harus tetap belajar begitu ya. Dan kampus tentu full online. Sampai hari ini sudah masuk ke minggu keberapa setelah kita remote working, dan tentu semua fasilitas akses itu menjadi tantangan tersendiri. Saya tandai transisi untuk full online itu bukan sesuatu yang mudah di kampus ini sekalipun. Perlu proses-proses panduan baik bagi staf maupun bagi dosen juga, dan dipandu lewat berbagai macam kanal-kanal untuk memudahkan proses transisi tersebut juga buat mahasiswa. Dan bagi mahasiswa riset seperti saya, yang bisa dilakukan hari-hari ini hanyalah ya langkah-langkah kecil, apa yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa maju sedikit demi sedikit. Dan pesan yang saya dapat adalah coba di breakdown jadi kerjaan yang kecil-kecil begitu ya. Ada beberapa teman kemudian yang share ke saya bilang bahwa yang penting juga pikirkan bagaimana kita bisa survive melewati ini semua tanpa harus merasa tertuduh dengan target-target. Di kampus ini kita mendapati bukan dispensasi, tapi kebijakannya adalah non-detrimental.
Jadi apapun yang dihadapi oleh mahasiswa, apapun yang dihadapi oleh mahasiswa riset sekalipun dalam proses yang sedang COVID ini, itu tidak boleh merugikan mereka. Itu kebijakan yang diambil oleh, saya kira, banyak kampus di sini. Lalu kemudian amatan saya selama COVID di Inggris ini tentu syarat dengan beberapa hal yang menjadi tema-tema penting ya. Saya kira ini mungkin umum ditemukan di banyak negara. Yang pertama, pro dan kontra. Pro dan kontra sejak awal COVID ini diantisipasi yang menjadi perbandingan soal lockdown. Jadi antara perhitungan coba dipersiapkan sematang mungkin fase-fase lockdown dan segala macam hal-hal yang perlu dilakukan pada saat lockdown dengan tuntutan untuk ayo cepat lockdown itu tentu menjadi suatu perdebatan. Tapi pada akhirnya juga walaupun dianggap terlambat di Inggris ini, toh pada akhirnya juga lockdown. Nah, keterlambatan ini kemudian dianggap berimplikasi terhadap tingginya korban. Inggris kalau saya tidak salah sekarang nomor 1 di Eropa. Korban lebih banyak itu di usia 80 tahun ke atas, senior citizen. Dan mereka ini setengah dari seluruh korban COVID yang ada di Inggris. Lalu kemudian juga yang menjadi korban adalah kelompok-kelompok rentan, orang-orang dengan bawaan penyakit-penyakit yang membuat mereka menjadi lebih rawan terdampak COVID secara parah. Tapi yang menarik juga saya simak dari berbagai macam laporan yang ada, bahwa dampak dari virus ini lebih banyak dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas. Di sini dikenal sebagai istilahnya itu Black and Asian Minority Ethnicity. Nah, mereka inilah kemudian yang secara proporsional sedang coba terdampak parah, sedang didalami oleh pemerintah. Kenapa hal ini terjadi dan bagaimana untuk mencegahnya. Lalu kemudian yang saya amati juga adalah soal dinamika politik di sini ya. Tentu ini subjektif karena saya juga bukan orang sini yang paham betul tradisi dan saya tidak mendalami sains politik soal Inggris. Tetapi amatan sekilas saya bahwa tidak terlalu gaduh antara pusat dan daerah karena semua kebijakan sangat sentralistik. Walaupun di daerah-daerah konfigurasi politik itu tidak serta-merta sama dengan rezim penguasa pusat hari ini, tetapi arahan kebijakan itu lantas tidak terlalu syarat dengan polemik. Semua jalan dengan satu suara begitu, satu arahan. Lalu kemudian yang saya amati penting juga terkait dengan dinamika politik adalah kerja oposisi yang kemudian pada akhirnya mendorong transparansi, mendorong berbagai macam pendekatan-pendekatan saintifik. Walaupun pada dasarnya rezim ini sudah bagus, tetapi kemudian kerja-kerja oposisi ini menantang pengawasan menjadi watchdog dan pada saat yang sama juga memberikan pengaruh yang cukup kuat, tekanan-tekanan manakala pemerintah lambat atau ada hal-hal yang skip miss di sana sini. Ini yang kemudian menurut saya menjadi poin penting. Transparansi di sisi lain kemudian membuat kita menjadi sedikit lebih tenang. Saya ambil contoh misalnya ketika kita mengerti siapa yang lebih rentan dan bagaimana cara kita untuk melindungi orang-orang yang rentan, lalu kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, daerah mana yang cukup parah, itu kemudian menjadi sesuatu yang menenangkan buat kita. Lalu kemudian yang saya tandai juga adalah panduan-panduan teknis yang saya kira sangat membantu ya, sangat membantu untuk semua warga mengikuti kapan mereka harus keluar, bagaimana mereka harus keluar, lalu kemudian di tempat-tempat umum siapa yang boleh keluar dan apa yang harus dilakukan, itu semua teknisnya ada sampai orang-orang yang keluar pun itu memahami dan mengerti. Sehingga saya kira ini dalam waktu lockdown yang di hari ke-40 mulai turun trennya hari-hari ini. Lalu kemudian poin berikutnya yang saya tandai adalah terkait dengan welfare system. Tentu di masing-masing negara sistem
jaring pengaman sosialnya berbeda-beda. Di sini yang saya tandai National Healthcare System-nya itu sudah well established ya, sudah 20-an tahun. Ini mirip-mirip dengan BPJS, cuman bukan berbasis iuran tapi berbasis pajak, jadi free healthcare begitu ya, public healthcare. Walaupun jadi sorotan karena jadi pro dan kontra juga karena dukungan dana yang berkurang, staf yang kurang, lalu kemudian support fasilitas seperti APD juga bermasalah di sini. Tapi terlepas dari itu semua tadi seperti bagaimana saya sampaikan, melalui kerja-kerja oposisi itu kemudian memberi tekanan untuk ini semua diperbaiki. Dan pada saat yang bersamaan pemerintah terus berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas tes. Di sisi lain secara ekonomi tentu ini luar biasa berdampak ya. Saya tinggal dengan residen lokal di sini yang terpaksa harus kerja dari rumah, tapi untungnya mereka karena key worker begitu, mereka tetap terus bekerja. Tapi hal ini tidak dirasakan oleh banyak orang lainnya di sini yang harus furlough atau dirumahkan. Bahkan kemudian informasi terakhir, kalau ekonomi tidak segera pulih, PHK itu juga menjadi tidak terhindarkan. Nah, di sini kemudian fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti benefit atau bantuan langsung tunai, lalu kemudian subsidi gaji untuk mereka yang dirumahkan, lalu kemudian hingga grant dan akses-akses dana lain bagi UKM dan orang-orang yang rentan tadi yang saya sebut itu juga tersedia. Lalu kemudian prioritas, saya kira ini betul-betul jadi sorotan di manapun ya di seluruh dunia hari-hari ini, termasuk saya amati juga dari jauh di Indonesia bagaimana solidaritas itu tumbuh kembali di saat-saat sulit. Namun yang menarik di Inggris bagi saya adalah bagaimana mereka mencoba menghubungkan ini dengan pengalaman Perang Dunia Kedua. Sampai ada satu saat Ratu Inggris itu kemudian menyampaikan pidatonya dan menghubungkan ini semua dengan semangat kebersamaan yang mereka dulu pernah rasakan dan bagaimana sekarang generasi ini memiliki kesempatan baru untuk mengambil bagian dalam sejarah mereka yang mereka alami, saksikan sendiri untuk melewati ini semua. Lalu kemudian dari sana saya kira ini yang menjadi momentum untuk banyak kalangan memupuk kerjasama, solidaritas dari komunitas-komunitas itu mulai tumbuh. Saya temukan di setiap rumah ini sekarang seminggu sekali kita kasih support buat NHS, kita dukung mereka, kita kasih tepuk tangan dari depan rumah kita masing-masing. Lalu volunteer jalan terus, ada juga orang-orang yang mengedarkan informasi baik lewat dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, ataupun lewat online untuk siapa yang membutuhkan pertolongan, itu semua kita lakukan. Lalu juga kemudian kepatuhan publik ya, kerjasama publik. Di sini ada kanal-kanal laporan untuk orang-orang yang tidak patuh begitu, walaupun jumlahnya kecil tapi ada juga. Tapi sesama warga itu selain kesadarannya cukup tinggi, tetapi mereka juga punya semacam rasa tanggung jawab untuk melaporkan kalau ada orang-orang yang melanggar. Sehingga kemudian ada saluran-saluran yang tersedia untuk orang yang mau melapor. Nah, yang menjadi penting juga saya kira untuk disoroti adalah shielding ya. Karena kita sudah tahu siapa korban terbesar, siapa yang paling rentan. Maka orang-orang inilah yang harus dilindungi semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Saya punya teman-teman yang di sini ex-pasien transplantasi, pasien kanker, itu mereka semua selalu dipantau oleh NHS, dan kita kerabat-kerabatnya juga turut mendukung mereka sebisa mungkin dengan melindungi mereka, atau ketika mereka membutuhkan apapun, kita coba bantu, bukan saja secara fisik, tapi juga secara emosional begitu. Tetap menjaga hubungan, hal-hal yang mungkin terkesan remeh-temeh begitu. Tapi itu bagian bagaimana kita melindungi orang-orang yang rentan. Nah, memasuki hari ke-40, pemerintah Inggris hari ini sudah melansir recovery strategi dalam 3 tahap. Karena trennya juga sudah mulai turun, jadi sekarang sudah mulai dilonggarkan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang
yang tadinya ketat sekarang mulai dibuka. Seperti misalnya boleh ketemu orang di luar dengan jaga jarak dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi hanya sebatas satu rumah. Olahraga mulai boleh diizinkan di ruang terbuka lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Lalu beberapa sektor-sektor pekerjaan yang tidak bisa bekerja dari rumah itu mulai diizinkan dengan tetap mengikuti panduan-panduan yang rinci bagaimana harus dilakukan. Ada pengalaman yang saya alami ketika lockdown, bagaimana panduan itu begitu rinci. Jadi ada saat ketika rumah saya bermasalah dengan air dan terpaksa harus petugas PAM itu datang. Mereka sangat ketat menjaga jarak ketika memperbaiki instalasi itu di luar rumah. Dan ketika mereka terpaksa harus masuk rumah, mereka masuk itu dengan APD, dan kemudian kita diminta untuk menjaga jarak sedemikian rupa. Jadi saya lihat bagaimana guidance itu diikuti betul-betul supaya ya sama-sama kerjasama bagaimana pandemi ini bisa segera kita lalui. Nah, dari apa yang saya alami semua di sini membuat saya merenung gitu, dan saya yakin ini perenungan ini kita alami semua hari-hari ini, menyaksikan bagaimana pandemi global terjadi pada masa hidup kita yang tadinya hanya kita coba pahami atau kita tahu lewat buku-buku sejarah, tapi sekarang kita alami sendiri, dan ini kemudian menantang kita untuk menyingkapkan siapa sebetulnya kita hari ini di hadapan pandemi ini. Ini adalah moment of truth untuk humanity hari-hari ini, untuk peradaban kita yang sedang yang disebut sebagai anthropocene, di mana kehidupan manusia itu sedang dominan, memberi tekanan yang luar biasa terhadap alam, terhadap lingkungan, bahkan terhadap sesamanya, sehingga kita kemudian harus berpikir ulang bagaimana kita mau menghidupi kehidupan kita di dunia ini pasca pandemik. Dan sebagaimana kita belajar dari sejarah yang sudah ada sebelumnya, bahwa setelah setiap ada wabah besar, setiap ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh umat manusia, kita selalu bukan saja sekedar survive, tapi juga elevate, begitu. Kita selalu mampu untuk melewati ini dengan memberikan bukan saja makna, tapi memberikan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk bagaimana kita hidup ke depannya. Jadi ini bukan lagi semata-mata sekedar survive, tapi ada moda-moda hidup baru yang kemudian harus kita pikirkan. Nah, percakapan semacam itu sudah mulai muncul bukan saja di kalangan intelektual, tapi juga di kalangan kehidupan sehari-hari. Bahwa kita tidak lagi bisa hidup seperti yang kita hidupi sebelumnya, konsumtif, pola-pola ekonomi yang sangat tinggi, lalu kemudian mobilitas dan dampak polusi yang kita berikan terhadap bumi ini. Dan sehingga pertanyaan besarnya adalah apa berikutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia, sebagai peradaban ke depannya. Ini the next big question yang harus dipergumulkan oleh kita semua. Saya kira itu just beberapa poin-poin yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya di sini. Oke, terima kasih Kak Sia saya. Bapak Ibu mengingatkan jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ketik di fitur chat, dan apabila nanti saya diingatkan bahwa ada fitur raise hand, nanti ketika ingin berdiskusi langsung bisa di raise hand, nanti akan di-unmute oleh host. Tadi kayak saya kemudian memaparkan beberapa poin penting yang menarik, misalnya tentang isu rasisme dan bagaimana ingatan kolektif tentang Perang Dunia Kedua menjadi satu, katakanlah, pemicu untuk kembali meningkatkan semangat kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Pembicara berikutnya, Om Wilson akan kemudian pemaparan dan aksi kolektif. Ini akan menarik, mengingatkan saya bahwa akan analogi mitologi Yunani tentang
Pandora's Box gitu ya, tentang kotak Pandora. Apakah kemudian nanti ini aksi kolektif merupakan sebuah harapan dari kotak yang terbuka setelah wabah ini datang gitu. Dan mungkin penjelasan dari Om Son juga akan memberikan contrasting yang sangat menarik dari apa yang barusan dijelaskan oleh Kak Yesaya. Akan Om Son, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator Jesse. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar dari Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi UKSW. Lalu selamat pagi untuk Pak Yesaya Sandang di Inggris. Oke, ya. Saya langsung saja ada beberapa slide yang saya sudah siapkan terkait topik yang akan saya bahas, COVID-19 dan aksi kolektif. Ini hanya sebagai pancingan berdasarkan reality yang harap nanti bisa diskusi. Agar kita punya pemahaman yang sama tentang apa itu aksi kolektif, saya akan mulai dari memahami dulu aksi kolektif yang ingin saya sebenarnya itu proses pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu sosial itu tidak ada definisi tunggal. Banyak sekali definisi tentang aksi kolektif. Nah, ini yang saya maksudkan dalam pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Baik. Oke. Saya kira ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya dengan baik bahwa COVID-19 ini ibarat kita sedang berperang. Ya. Musuhnya ada namun tidak terlihat. Nah, nanti Bung Ishak Latu, pembicara ketiga, akan bicara lebih banyak pengalaman beliau. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Yesaya Sandang, tidak ada satu negara pun di dunia yang siap menghadapi serangan wabah COVID-19, termasuk Indonesia. Nah, dari realitas yang terjadi di negara kita sejak pertengahan bulan Maret yang lalu, kasus 1 muncul, ya sampai sekarang, amatan saya masih perlu kesadaran kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau sudah ada kesadaran kolektif, itu tidak cukup untuk melawan COVID, harus ada aksi kolektif. Aksi kolektif ini, dengan pengertian di slide sebelumnya yang tadi saya sampaikan, ini bagian dari kesadaran kolektif untuk menciptakan perilaku tangguh melawan COVID-19. Nah, ini sekilas catatan saya terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk diingat sebagai ingatan bersama, 100 tahun yang lalu ya, sekitar 1918 sampai 1919, Indonesia dahulu Hindia Belanda ya, itu diserang virus flu Spanyol atau influenza 1918. Yang mana berdasarkan catatan-catatan tentang flu Spanyol yang melanda Hindia Belanda itu, melanda Indonesia zaman dulu, penyebarannya cepat dan masif mirip dengan COVID-19. Nah, catatan ini penting menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami. Nah, oke. Nah, dengan COVID-19 sekarang yang kita hadapi, pertama melahirkan aksi-aksi solidaritas sosial. Ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Cuma sayangnya ada juga aksi yang lain dalam bentuk stigmatisasi terhadap yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok komunitas pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia terhadap pasien, keluarga pasien, tenaga medis, bahkan jenazah. Ya, kalau Bapak Ibu melihat berita beberapa waktu yang lalu di kabupaten kota di Jawa Tengah, itu ada sekelompok masyarakat komunitas yang menolak memakamkan jenazah. Nah, ini sangat disayangkan ketika di sini kesadaran kolektif, ada aksi kolektif, tapi aspek yang lain masih ada stigmatisasi terhadap pasien maupun yang terdampak COVID. Nah, hal lain yang saya lihat adalah
COVID-19 Indonesia ini juga dalam tanda petik melahirkan banyak ahli di media sosial. Banyak orang datang dengan tafsirannya walaupun dia bukan ahli gitu. Dan akhirnya banyak yang terpapar hoax COVID-19. Apa yang terjadi? Kita tidak hanya sibuk berhadapan dengan COVID, kita juga sibuk melawan hoax COVID-19. Nah, ini unik negara kita ini. Berikut, amatan saya, meskipun tidak semua media, tapi kalau kita perhatikan dengan baik, ya pada umumnya beberapa media ini cenderung dalam tanda petik berlebihan memberitakan COVID-19. Orang akhirnya takut pada berita, takut pada informasi, ketimbang waspada pada COVID. Ya, misalnya di daerah tertentu ada identitas pasien ditulis jelas. Padahal itu melanggar etika, melanggar kode etik. Tidak boleh identitas pasien disebut, kecuali klasternya boleh disebut. Nah, itu contoh bagaimana orang akhirnya takut pada berita, pada informasi, ketimbang waspada kepada COVID-19. Nah, di sisi yang lain, COVID-19 ini juga memaksa kita untuk berpacu dalam melodi revolusi industri 4.0 di tengah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. Nah, ini catatan saya yang saya amati sejak pertengahan Maret ketika kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia. Nah, oke, sebagaimana yang Bapak Ibu hadapi hari-hari, hidup harus terus berlanjut. Ada kesadaran kolektif itu baik. Apa kesadaran kolektifnya adalah patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari kerumunan, keramaian, dan seterusnya. Nah, tapi kesadaran kolektif ini juga harus digandeng dengan aksi kolektif. Apa yang saya maksudkan dengan aksi kolektif di sini? Ya, kita harus terus berlanjut, tidak bisa diam. Harus ada gerakan agar COVID ini bisa segera berlalu. Nah, dalam teori pembangunan ada 3 aspek penting agar hidup ini bisa berkelanjutan. Pembangunan ini bisa berkelanjutan. Pertama, dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi. Nah, tadi Bung Yang saya sudah bicara lebih banyak dari aspek pendidikan, pengalaman beliau studi di Inggris. Nanti Bung Ishak akan bicara dari aspek kesehatan, karena beliau berhadapan langsung dengan COVID-19. Nah, saya akan menyoroti aspek ekonomi. Nah, ketiga aspek ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa masing-masing jalan. Tidak bisa. Ketiga-tiganya harus saling bergandengan tangan. Ini satu mata rantai yang tidak boleh putus. Di satu sisi kita berhadapan dengan COVID-19, manajemen kesehatan publik harus diperbaiki, pendidikan juga harus terus berjalan, tapi ekonomi tidak boleh berhenti. Nah, 3 lingkaran ini harus jalan bersamaan agar hidup terus berlanjut. Oke. Nah, saya ambil contoh. Belajar dari rumah atau belajar dari kos bagi mahasiswa. Nah, kita membayangkan bahwa belajar dari rumah itu mudah, tapi kalau Bapak Ibu mengikuti curahan hati orang tua di media sosial, ada ibu-ibu yang akhirnya, wah ternyata jadi guru itu susah ya, berhadapan dengan anak sendiri, mendampingi anak sendiri untuk belajar di rumah. Ternyata itu bagi yang fasilitasnya lengkap, internetnya ada, listriknya ada. Nah, bagaimana dengan yang di wilayah yang tidak tersedia listrik, tidak tersedia internet? Nah, mereka sudah sangat lama belajar dengan lampu pelita, dengan lampu minyak. Ditambah situasi pandemi seperti ini, bisa bayangkan. Bagaimana kalau tidak ada aksi kolektif? Gitu. Atau yang belajar di depan televisi atau radio. Nah, lalu bagaimana mereka yang kaum difabel belajar di situasi pandemi? Nah, situasi-situasi seperti ini butuh aksi kolektif. Aksi kolektif ini untuk menciptakan perilaku tangguh. Nah,
belajar dari rumah, belajar dari kos harus dilakukan agar secara pendidikan ini harus terus berjalan. Tapi situasi yang lain ada persoalan. Seperti yang tadi saya sampaikan, keterbatasan sarana-prasarana untuk mendukung belajar dari rumah. Memang dengan situasi seperti ini, kita tidak bisa berharap yang ideal, tapi paling tidak harus ada yang dilakukan. Nah, kesadaran kolektif yang lain, ya, tadi saya katakan bahwa aksi kolektif ini sebenarnya bagian dari kesadaran kolektif. Ini contoh di kawasan Jalan Patimura Salatiga. Ada kesadaran warga untuk membatasi akses masuk keluar wilayah agar benar terkontrol. Nah, ini penting dilakukan, tapi jangan sampai ekonominya mati. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi, kesadaran kolektif harus diiringi dengan aksi kolektif supaya ekonomi juga tetap berjalan. Nah, ini contoh yang baik dan viral, ya. Pasar pagi Kota Salatiga. Dari jam 1 pagi sampai jam 5:30 pagi. Lapak-lapak di pasar ini diberi jarak, semuanya menggunakan masker, jarak. Nah, walaupun ada yang kritik juga, ya itu hanya terjadi di pasar pagi hari. Untuk sore, malam hari, tidak ada lagi jaga jarak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita tidak bisa berharap yang ideal, tapi ekonomi harus bergerak. Aksi kolektif seperti ini, seperti pasar pagi Kota Salatiga ini bisa menjadi contoh untuk dilakukan oleh daerah-daerah lain yang memungkinkan ekonomi berjalan agar dapat apa istilahnya tangguh secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini juga contoh yang lain dilakukan oleh komunitas Gerak Salatiga, ya, aksi bantuan sosial. Ini agar kalau mereka yang terdampak ataupun kelompok yang rentan, yang terpinggirkan juga terbantu selama masa pembatasan sosial ini. Nah, ini contoh-contoh bagaimana aksi kolektif sangat penting untuk membuat masyarakat tangguh secara ekonomi, secara sosial, secara fisik, secara psikis melawan COVID-19. Nah, saya melihat ada aksi kolektif lain yang belum masif dilakukan. Nah, ini kalau menjadi gerakan yang masif di seluruh Indonesia, maka akan sangat membantu pemerintah untuk memberantas COVID ini. Pertama, membangun dan mendukung jejaring inisiatif warga bantu warga, ya, menjembatani celah-celah sosial ekonomi akibat pembatasan sosial pada wilayah yang terdampak saluran distribusi logistik dan pangan. Di Jawa saya kira tidak semua wilayah merasakan ini, tapi kalau di kawasan timur itu keras sekali. Ada daerah-daerah yang harus dibatasi, akses masuk keluar, berdampak pada distribusi logistik dan pangan. Ini sangat kasihan. Nah, begitu juga memobilisasi bantuan bagi kelompok rentan dan yang terpinggirkan, misalnya kelompok pengamen, pemulung, dan seterusnya. Nah, saya batasi dulu pemaparan saya sampai di titik ini, dengan harapan agar aksi kolektif di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi tugas bersama agar setiap orang memiliki empati dan solidaritas. Saya cukupkan dulu pemaparan saya sampai di sini dengan berharap kita bisa lanjut lagi pada sesi diskusi. Demikian saya kembali ke moderator, Desi. Terima kasih Om Wilson atas pemaparannya. Kita langsung lanjut ke pembicara terakhir, Kak Caken. Halo Kak Caken. Hai. Halo semua. Senang sekali bisa melihat Kak Caken lagi. Iya. Nah, ini menarik Kak. Dari pemaparan kayak saya dan Om Wilson, mungkin aku juga sebelum Kak Caken memaparkan bertanya dengan dari sudut pandang Kak Caken sebagai penyintas gitu. Tadi dua pembicara sebelumnya mengulang diskursus the new normal gitu. Dan kemudian tantangan yang dihadapi terkait kelompok yang terpinggirkan dan membangun jejaring inisiatif sangat
sekali mendengar pengalaman Kak Caken dan kemudian bagaimana perspektif Kak Caken juga untuk dua hal tersebut begitu. Silakan Kak Caken. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir dari mana-mana ini. Ada dari Medan, dari Jakarta, dari Ambon, dari Manado, banyak sekali saya kira, dari Papua, dari Salatiga sendiri. Sudah berdoa, sudah dukung. Terima kasih sudah bikin pusing, sudah bikin nangis juga. Terima kasih semua. Maaf sudah bikin repot banyak orang. Saya mau bicara tentang beberapa hal selain yang tadi sudah dijelaskan, sudah ditanyakan Jesse, tapi saya akan coba bicara tentang bagaimana pola-pola beragama yang berubah ketika kita berhadapan dengan COVID. Bagaimana COVID memaksa orang untuk terpaksa masuk ke dalam realitas virtual meskipun sebenarnya orang belum siap. Kebetulan sebelum Indonesia terinfeksi itu, saya dan salah satu asisten saya di sini, Mordecai, dia ikut juga dari Manado. Kita bikin mata kuliah teologi virtual yang sebenarnya kok pas begitu loh dengan apa namanya yang terjadi. Nah, saya akan bicara tentang itu, lalu kemudian nanti saya akan bicara tentang bagaimana konsep-konsep seperti imagine church, begitu, gereja yang terbayangkan atau komunitas terbayangkan secara umum. Lalu bagaimana kritik terhadap konsep Pipa Norris, sosiologis, dosen saya di Harvard juga, yang bicara tentang digital divide, tapi sekarang jadi digital unite, bisa juga divide, tapi ada aspek unite-nya dalam solidaritas di situ. Lalu nanti saya akan bicara tentang interreligious understanding di hospital, di rumah sakit, bagaimana relasi-relasi lintas agama yang tadi Yes dan Om Son bicara tentang solidaritas itu terjadi. Dan apa namanya, nah itu yang bagian terakhir yang nanti mungkin juga akan bicara tentang yang tadi apa namanya, Jesse tanya tentang orang-orang yang terpinggirkan, termasuk bagaimana perasaan sebagai penyintas COVID ketika menjadi pasien seperti apa, masih ODP seperti apa, PDP seperti apa, lalu kemudian sampai ke sembuh seperti apa. Mungkin nanti saya coba rangkum semua itu dalam 20 menit. Nah, yang pertama, COVID ini dari perspektif agama sebenarnya memaksa orang untuk pindah dari realitas beragama yang fisik atau atomik. Jadi atom ini atom dalam bahasa cyber itu, realitas atom kita itu tubuh kita. Ketemu dengan orang secara langsung itu dalam konteks realitas atomik, terpaksa pindah ke dalam realitas virtual. Selama saya dibikin tidak sadar selama 2 minggu karena pakai ventilator, dan itu kemungkinan hidupnya ternyata cuma 20%. Saya baru tahu setelah saya sembuh. Setelah saya sembuh, justru gereja yang selalu saya ikuti adalah GKI Kalvari di Jayapura, Angkasa Jayapura. Setiap minggu saya ikut gereja di sana, karena itu gereja jam 7 pagi, paling pagi kan, Indonesia Timur pagi. Saya harus minum obat itu harus makan jam 6, minum obat setengah 7, lalu jam 7 saya ikut ibadah. Dan bayangkan saya yang ada di Semarang waktu itu, ikut gereja di Kalvari. Lalu kemudian gereja itu karena pakai YouTube, jadi kemudian bisa ada komen di situ. Jadi orang bisa saling komen di situ. Sehingga kemudian pola interaksinya menjadi menarik, bahwa bahkan di wilayah seperti Jayapura pun orang terpaksa masuk ke dalam sebuah realitas virtual. Beberapa waktu lalu ketika kami mulai
teologi virtual, terjadi perdebatan sangat luar biasa tentang mata kuliah kami, tentang apa yang kami usulkan tentang virtual. Banyak yang mengkritisi, tapi kemudian beberapa bulan setelah itu tidak ada lagi yang mengkritisi bahwa sekarang dengan COVID, pola beragama kita kemudian berubah. Meskipun ada juga yang protes mengapa rumah-rumah ibadah tidak bisa dipakai, tapi kok pasar dibuka misalnya. Itu yang COVID ini yang tadi atau bicara tentang dia membuat semacam paradigma baru, cara pikir baru. Itu yang kemudian mengubah kita. Nah, bahkan itu tidak hanya di Indonesia, di Amerika ketika pertama kali belum terlalu banyak, ketika saya dari orang belum banyak pakai masker kemana-mana, masih betul-betul orang belum terlalu sadar dengan itu. Tidak hanya di Indonesia pun orang berdebat soal apakah ibadah virtual itu sah atau tidak. Jadi masih seperti itu. Tapi kemudian beberapa minggu setelah itu perdebatan itu hilang dengan sendirinya karena ternyata pemaksaan terjadi. Semua orang harus terpaksa masuk dalam realitas virtual itu. Nah, dalam konsep itu kemudian apa yang disebut sebagai sacred sphere, ruang sacred itu berubah. Ruang sakral tadi atau sacred sphere itu berubah dari gereja secara atomik tadi, secara fisik juga tadi, ke dalam gereja secara virtual. Konteks ruang di sini berubah sama sekali, dan semua orang terpaksa masuk ke dalam ruang itu. Ada sebuah ruang baru yang tidak hanya sacred sphere, tapi virtual sacred sphere, yang ruang sakral virtual, yang sekarang gereja pindah ke situ. Semua gereja, saya kira hampir semua gereja pindah ke situ, ke wilayah virtual sacred sphere tadi. Pertanyaannya apakah orang siap? Tidak. Ini terpaksa masuk ke situ. Tapi ini yang tadi nanti akan membentuk sebuah paradigma baru. Tahun 2000 teman Korea, saya ajak ke gereja. Dia kemudian bilang, saya sudah gereja tadi di kamar. Lalu saya bilang, bagaimana persembahannya? Persembahannya ditransfer katanya. Nah, di tahun 2005 itu, ini yang namanya virtual sacred sphere itu sudah ada, tapi dalam pemahaman saya masih betul-betul di luar pemahaman saya bahwa itu bisa terjadi, bahwa itu bisa umum. Nah, di tahun 2020 dengan pandemi COVID ini, semuanya terpaksa berubah. Nah, karena itu dalam konteks itu, kemudian ruang anugerah atau ruang barokah itu kemudian membentuk sebuah ruang lain yang disebut sebagai, yang saya sebut sebagai Holy Click Communion. Jadi ini dengan klik, kemudian klik itu membentuk sebuah komunion baru, sebuah komunitas iman yang baru, sebuah komunitas iman yang sangat ditentukan oleh klik sebenarnya. Dan ini yang kemudian melahirkan sebuah konsep misalnya seperti cyber grace. Cyber grace itu cyber di satu sisi dan grace di sisi yang lain. Bahwa anugerah itu tidak hanya diperoleh ketika orang berada di dalam ruang gereja, tetapi ketika orang memaknai gereja atau masjid atau vihara dan lain-lain dalam konteks virtual, maka itu bisa menjadi ruang bagi dia hanya dengan satu klik yang namanya Holy Click
communion tadi itu. Nah, dalam konteks ini kemudian memang tergantung pada setiap orang untuk membuat yang namanya meaning making. Meaning makingnya sangat tergantung pada setiap individu sebenarnya dalam memahami bagaimana perubahan dari face to face ritual agama ke dalam face to screen ritual agama. Jadi ini yang kemudian menjadi sangat menarik, bahwa kemudian meaning making itu harus menjadi tanggung jawab individu untuk membuat Holy Click Communion itu menjadi ruang di mana dia bisa menemukan makna-makna keberagaman yang baik. Karena dia tidak langsung lihat pendeta, tetapi dia hanya lihat pendeta di screen. Biasanya kita ke gereja bisa harus mandi, harus sikat gigi. Kali ini kita bisa ke gereja tanpa mandi, tanpa sikat gigi, hanya pakai baju tidur doang, kita bisa ke gereja. Nah, ini yang kemudian terjadi sekarang ini. Lalu kemudian pinjam konsepnya Benedict Anderson, kan ini sebenarnya kemudian melahirkan yang namanya Imagine Church, gereja yang terbayangkan sekarang. Kalau sebelumnya Benedict Anderson bicara tentang Imagine Community, ini sekarang jadi Imagine Church. Dan Imagine Church ini, dalam Imagine Church ini kita terikat dalam sebuah realitas virtual yang berbeda satu dengan lain, tergantung kita pilih yang mana, kita klik yang mana, kita mau. Ini kan Holy Click Communion ini kan ada banyak. Istri saya misalnya lebih suka ikut gereja GKJ. Saya lebih suka ikut gereja online Kalvari itu, karena itu persis kayak waktu saya kecil dulu. Ini kan kemudian storage atau social memory kan keluar lagi nih. Saya lebih suka ikut gereja Kalvari di Jayapura tadi itu karena persis kayak saya waktu kecil di Serang, itu gerejanya modelnya kayak gitu. Jadi saya lebih merasa nyaman dengan itu, istri saya lebih merasa nyaman dengan gereja di GKJ. Jadi ini meaning making ditentukan oleh masing-masing orang, lalu kemudian klik ditentukan oleh masing-masing orang, karena itu tanggung jawab berada dalam Holy Click Communion itu tergantung pada masing-masing orang sebenarnya. Dan kekuatannya ada pada imajinasi. Nah, karena itu kalau ahli sosiologi seperti Pipa Norris misalnya mengatakan bahwa digital itu divide, itu memisahkan orang, maka dalam konteks COVID sekarang ini justru digital itu berpotensi sangat besar untuk unite. Bayangkan dalam diskusi kita seperti ini, ada teman-teman dari Medan, ada Om Anton dari Jakarta, ada teman-teman dari Manado, ada teman-teman dari Ambon, teman-teman dari Papua, kita dari Kupang juga. Kita bisa berada di dalam satu ruang yang sama, diskusi yang sama, dan ini kemudian membuat digital itu menjadi kekuatan untuk mengikat, meskipun dia juga punya kekuatan untuk memisahkan di satu sisi. Nah, ini yang kemudian melahirkan pola-pola beragama yang berbeda, yang sebelum COVID ini kemudian melahirkan sebuah cara pikir, paradigma, cara beragama yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu bagian pertama. Yang kedua, saya ingin bicara tentang bagaimana solidaritas lintas agama itu terjadi di rumah sakit. Saya ingat ketika saya baru sadar dari masih pakai ventilator, tapi sudah sadar. Lalu kemudian perawat yang berdoa, dia bilang, nanti kadang mereka bilang Mas, kadang mereka bilang Bapak, gitu. Mungkin kadang tergantung dari seberapa jenggot itu panjang. Kalau makin panjang, panggil Bapak. Kalau sudah dicukur, panggil Mas. Jadi, mereka kemudian bilang kita berdoa, nanti Mas atau Bapak berdoa dengan cara sendiri, saya berdoa dengan cara sendiri. Nah, ini kemudian membentuk dalam konteks itu kemudian muncul lagi satu ruang baru, bukan cuma Holy Click Communion, bukan Holy Communion aja, tapi dia menjadi Holy Interreligious Communion. Jadi dia menjadi komunitas suci lintas agama
dalam konteks itu sebagai pasien, saya tidak peduli doanya mau apa. Kepedulian saya yang paling penting adalah saya sembuh. Dan orang mau berdoa dari mana saja, silakan. Teman-teman Buddha, teman-teman Muslim, teman-teman di Elsa Semarang itu bikin pengajian khusus, bikin zikir khusus untuk untuk saya. Teman dosen saya di IAIN IAIN Jogja, teman saya juga mengajar di CRCS, Jesse kenal Mbak Irma, itu minta, dan mereka Arab, itu minta keluarganya untuk sholat tahajud khusus untuk saya. Nah, ini kemudian melahirkan yang namanya solidaritas lain, yaitu solidaritas lintas agama, yang kemudian melahirkan yang namanya interreligious spirituality, spiritualitas lintas agama yang menjadi penting. Dan saya rasa itu di rumah sakit. Dokter yang melayani saya itu dokter Katolik, dia bilang bahwa Pak Pendeta, karena Pak Pendeta pergi ke Amerika itu selain kegiatan-kegiatan di kampus, tapi juga ada kegiatan-kegiatan di gereja, saya mengimani bahwa Tuhan mengirim saya untuk menyembuhkan Pak Pendeta, karena Pak Pendeta pergi ke sana untuk melayani pekerjaan Tuhan, lalu dalam perjalanan pulang kena COVID, karena itu Tuhan mengirim saya. Nah, ini spiritualitas lain lagi yang sesama Kristen, itu kemudian dari yang Muslim, kemudian yang Kristen, dan itu membentuk solidaritas yang sangat penting. Dan bagi saya sebagai pasien COVID waktu itu, kekuatan-kekuatan begini yang menarik. Lalu setelah saya sudah sadar pindah dari ICU pindah ke ruang sendiri, itu ada pendeta GKMI yang setiap hari telepon saya hanya berdoa 2-3 menit, 2 menit saya biasa hitung sekitar 2 menit, dan saya pelajari itu betul-betul, dan itu betul-betul menguatkan. Jadi terutama apalagi pasien COVID ini kan beda dengan sakit yang lain. Kalau sakit yang lain kan orang bisa ada di samping, bisa orang-orang tercinta bisa pijit-pijit tangan, pijit-pijit kaki, pijit-pijit kepala. Kalau ini mau pijit-pijit apa, pijit sendiri, tidak bisa ada orang yang pijit. Jadi karena itu relasi-relasi yang apa namanya beyond wall, yang melampaui dinding-dinding itu kemudian menjadi kekuatan bagi orang yang bagi pasien COVID tadi. Jadi penguatan-penguatan. Saya ingat teman-teman mahasiswa yang saya bimbing di Magister Sosiologi Agama yang sudah lulus itu bikin lagu, teman-teman PIB yang di Surabaya, di Semarang, di Kalimantan, itu juga bikin lagu. Dan teman-teman Pusabdem, teman-teman muda juga bikin video, percakapan mereka kirim ke saya. Itu semua menjadi kekuatan yang beyond dinding tadi, yang melampaui dinding tadi, untuk menguatkan bahwa ternyata banyak orang yang peduli, banyak orang yang mendoakan. Itu yang menjadi kekuatan. Itu menjadi bagi pasien COVID itu yang kemudian menjadi sangat penting. Itu yang tadi solidaritas yang penting tadi, selain solidaritas sosial yang lebih luas, tapi saya kira solidaritas ini menjadi menarik. Nanti hari Sabtu itu ada diskusi dengan alumni Mindanao, alumni Yesi juga ikut. Itu khusus tentang bagaimana peace building di rumah sakit dalam konteks bagaimana relasi pasien dan perawat atau dokter yang berbeda agama misalnya. Nah, salah satu hal yang tadi Om Son sudah bilang soal stigma, isu dan lain-lain. Nah, ini yang menarik bahwa COVID ini kan belum ada obat yang pasti. Kekuatan untuk melawan COVID ini harus dilawan dengan hati yang gembira, kata Amsal itu. Karena itu banyak orang yang saya lihat di rumah sakit setelah saya sembuh itu, hal yang paling bikin trauma adalah jika
bisa lihat orang mati. Jadi ada yang meninggal, si muda juga meninggal, itu bikin trauma luar biasa. Pertanyaan saya kan, harusnya orang di usia misalnya di bawah 50 lah, itu harusnya kuat. Tapi mengapa anak-anak muda yang mungkin baru 35 itu bisa meninggal? Selain karena mungkin penyakit bawaan. Tapi yang lain adalah soal stigma itu, soal stigma masyarakat di luar. Dia takut kalau nanti meninggal jenazahnya seperti apa, ada penolakan atau tidak. Itu kemudian membuat imunnya jadi menurun luar biasa. Nah, stigma-stigma ini, isu-isu ini sebenarnya membunuh. Jadi dalam banyak hal bukan cuma virus yang membunuh orang yang terdampak COVID, tapi stigma dan isu itu membunuh mereka. Jadi dalam hal itu orang-orang yang kemudian mengembangkan stigma dan isu itu menjadi pembunuh yang sangat luar biasa terhadap pasien COVID. Sehingga kemudian anak muda yang harusnya tidak berisiko besar terhadap kesehatan mereka, itu lalu kemudian harus meninggal dalam usia yang muda, dan itu banyak. Itu banyak sekali. Nanti bisa cek kesaksian pasien COVID di YouTube, itu ada banyak sekali bicara tentang itu. Karena itu tadi saya setuju dengan Om Yes dan Om Son bahwa solidaritas itu kemudian menjadi penting. Solidaritas dengan pasien COVID, solidaritas dengan masyarakat secara umum, solidaritas lintas agama, itu kemudian menarik sekali untuk menjadi kekuatan mendukung orang yang yang menderita COVID atau sedang bergumul dengan COVID, baik dia juga keluarganya. Nah, saya itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain kita bisa diskusi. Ini sudah 20 menit. Jadi saya cukupkan di situ dulu, nanti kita diskusi lebih banyak. Ya, terima kasih Jess, terima kasih semua. Terima kasih Kak Caken. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaannya. Saya teman-teman juga, Bapak Ibu juga bisa lihat di fitur chat, banyak sekali pertanyaan yang diterima. Dari tadi saya sudah berkomunikasi dengan para pembicara, panelis lainnya. Jadi untuk mencoba mengcover semua pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Om Wilson mau mulai dulu untuk merespon. Boleh. Iya. Oke. Ya, baik. Langsung saja Jason ya. Iya, silakan Om. Oke, baik. Terima kasih. Saya mendapat banyak pertanyaan. Saya mencoba menjawab. Baik. Yang pertama dari Bung Jo Bertupan di Ambon ya. Membandingkan situasi pasar pagi Salatiga dan pasar di Kota Ambon yang menjadi klaster penularan. Ya. Oke. Yang pertama tadi saya sampaikan memang pasar pagi Kota Salatiga itu bisa menjadi contoh untuk daerah lain yang memungkinkan, dalam arti belum menjadi klaster penyebaran COVID. Tapi kalau misalnya contoh kasus yang ada di Ambon, pasar menjadi klaster penyebaran COVID, tentu harus disterilkan dulu. Nah, saya ambil contoh di Kota Kupang, daerah asal saya. Kemarin itu ada satu kasus yang meninggal dunia. Profesinya adalah penjual di pasar tradisional. Maka langkah yang dilakukan adalah pasar itu disterilkan dulu untuk sementara waktu, dilakukan tracing, tracking, siapa yang kontak dengan kasus ini, dilakukan rapid test dan seterusnya. Sementara pasar itu disemprot disinfektan, ya. Nah, nanti tentu ada waktu tertentu pasar itu akan diaktifkan kembali. Dan saya sudah sharing pengalaman pasar pagi Kota Salatiga, sehingga nanti akan ada pasar jarak 1 meter, lapaknya diatur seperti yang terjadi di Salatiga. Nah, kasus yang di Ambon yang diangkat oleh Bung Jobert, saya tidak tahu hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon seperti apa, tapi paling tidak ketika langkah-langkah ketika pasar itu sudah menjadi klaster dan sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, maka ke depan agar ekonomi bisa terus berjalan di Kota Ambon, saya kira contoh pasar pagi Kota Salatiga itu kan panduan. Oke. Nah, kemudian dari
Lydia, bagaimana dengan aksi kolektif yang ada di media sosial? Nah, saya sendiri salah satu yang mengawal dengan teman-teman. Jadi saya ini asalnya Kota Kupang, bekerjanya di Salatiga. Nah, situasi seperti ini, ada kerinduan saya juga untuk membantu teman-teman di Kupang. Tapi saya tidak mungkin pulang ke Kupang. Nah, caranya bagaimana? Saya salah satu dengan teman-teman setiap sore menyelenggarakan diskusi hal yang bersentuhan dengan COVID. Kita selenggarakan diskusi secara online, ya, live, ditayang Facebook, di YouTube, interaktif, mereka yang ikuti juga bisa berdiskusi. Nah, narasumbernya siapa? Mereka yang sehari-hari terlibat dalam pekerjaan untuk melawan COVID, termasuk pemerintah, kepala daerah, satgas, kemudian anak-anak, dan lain-lain. Ya. Yang kedua juga saya lihat di media sosial ada banyak gerakan kampanye, ya, kampanye untuk pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Itu bentuk politik yang dilakukan di media sosial. Saya kira itu hal yang sangat baik dan perlu dilakukan secara masif di Indonesia, saya kira. Nah, berikut dari Bung David Hukom menyoroti kasus di McD Sarina. Nah, McD Sarina ini juga viral karena dia McD pertama di Indonesia, walaupun kalau kita membaca di Tempo mengatakan bahwa McD pertama itu bukan McD Sarina yang di Jakarta, ada McD di Surabaya tahun 1970-an. Oke lah, terlepas dari perbedaan itu, cuma saya mau mengatakan bahwa selama protokol kesehatan dipenuhi, jaga jarak, menggunakan masker, ya, kalau kita tahu bagaimana di Bangkok ada restoran yang tetap buka di situasi COVID dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, kenapa tidak? Gitu. Nah, memang disayangkan kalau kita antri tapi tidak menjaga jarak. Kita ikut antri sudah tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Nah, itu patut disayangkan. Nah, satu hal lain lagi adalah pemerintah juga lemah dalam menerapkan sanksi. Nah, harus ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, akan susah untuk masyarakat kita taat pada protokol kesehatan. Nah, yang berikut, Ibu Agustina Manik bertanya menyangkut penerima bantuan dan budaya masyarakat, berdampak positif atau negatif. Nah, ini kembali kepada masyarakat yang menerima bantuan. Kalau kita mengikuti berita, ada masyarakat yang merasa dia tidak pantas menerima bantuan. Dia menolak dan minta berikan kepada warga. Nah, contoh-contoh positif ini, cerita-cerita positif seperti ini yang harus kita galakan dalam aksi kolektif, bisa dalam bentuk materi kampanye di media sosial, WA group, dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan sebenarnya. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh orang yang memang pantas menerima. Nah, itu. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan, kita tidak bisa berharap yang ideal. Ada juga yang nakal. Seharusnya dia tidak boleh menerima, tapi diam-diam menerima. Nah, ini memang masih menjadi persoalan di masyarakat kita. Nah, Pak Nepos Daily. Pak Nepos ini di Solo kalau tidak salah. Nah, beliau menanyakan aksi kolektif di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini disusupi juga dengan kepentingan politik. Memang secara teori aksi kolektif ini bagian dari gerakan sosial, ya. Lebih dekat ke politik sebenarnya. Tapi sesungguhnya tidak juga. Dalam situasi seperti ini, aksi kolektif sosial menjadi sangat penting. Kalau masih ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan secara politik, nah ini kedewasaan kita, kepekaan sosial kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang menjadi persoalan mendasar. Hal yang lain misalnya tender alat pelindung diri, ya, tender APD, tender rapid test. Ada saja mafia-mafia yang bermain di situ. Nah, ini yang harus dilawan juga dalam gerakan aksi kolektif. Lalu berikut dari Audi, ya, model sosial apa yang bisa dipakai untuk membangkitkan aksi kolektif? Saya kira banyak kearifan lokal, ya, di wilayah-wilayah kita, di daerah-daerah kita yang sesungguhnya bisa kita pakai untuk membangkitkan kesadaran kolektif dan aksi kolektif. Ambil contoh di Manado. Di Manado itu punya semboyan Sito Timo Tumo To, ya. Paling kurang artinya sesama manusia itu harus saling menolong, saling membantu, saling menghidup.
Nah, jika kearifan lokal ini benar-benar diterapkan tidak hanya sekedar simbolik, maka dalam situasi apapun harusnya modal sosial itu jalan. Nah, itu saya kira. Jadi kalau kearifan lokal kita hanya sekedar simbolik tentu sia-sia. Kearifan lokal itu harus hidup dalam situasi apapun, tidak hanya saat pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian dari Viko bertanya tentang bagaimana pasca pandemi berakhir. Nah, kalau pandemi ini berlalu ya, saya kira akan terjadi bukan pasca pandemi saja, sekarang pun sudah terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Beribadah pun tidak boleh ke gereja, tidak boleh ke masjid, ya, tidak boleh ke pura, ditutup semua tempat ibadah. Nah, Ishak Selaku sudah menjelaskan bagaimana beribadah secara virtual. Nah, oke. Itu saja, itu perubahan sosial yang luar biasa. Nah, tadi saya sudah berikan contoh, Bung Yesaya Sandang juga sudah menyampaikan contoh, belajar dari rumah, belajar dari kos dengan segala macam pergumulan yang kita hadapi. Suasana hati, batin, suasana di sekitar. Nah, jadi jangankan menunggu pandemi ini berlalu, sekarang saja perubahan sosial yang terjadi sudah sangat luar biasa. Nah, lalu pasca pandemi bagaimana? Ya saya kira pemerintah dan tidak hanya pemerintah, semua stakeholder sudah harus menyiapkan yang saya istilahkan pandemi ini memaksa kita berpacu dengan melodi revolusi industri 4.0. Nah, pandemi ini berlalu, kita harus siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berada di era ini. Harus siap. Nah, yang berikut pertanyaan dari Pak Surya. Nah, Pak Surya menanyakan bagaimana agar dalam manajemen kesehatan tetap terkontrol dengan baik agar tapi ketahanan sosial ekonomi juga harus terus. Kota Salatiga sudah memberi contoh yang baik, yaitu pasar pagi. Nah, itu mulai dari situ. Kemudian minimarket, Indomart, Alfamart, dan sejenisnya juga memberlakukan mekanisme jaga jarak, menggunakan masker. Hanya perlu lebih ketat lagi agar benar-benar diterapkan. Jadi, bagi saya aktivitas ekonomi harus terus berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, bagi saya itu. Dan pasar pagi Salatiga bisa menjadi pintu masuk. Mungkin itu yang bisa saya respon dulu. Saya kembalikan ke moderator, Jesse, atau ada hal yang terlupakan mesti bisa diingatkan untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Om Wilson, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya hanya mengingatkan kita hanya punya waktu 20 menit lagi. Jadi 20 menitnya saya akan berikan kepada Kak Yesaya dan Kak Caken untuk merespon pertanyaan-pertanyaan. Beliau sudah kemudian memberikan statement untuk mencoba mengcover pertanyaan Bapak Ibu, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak ada diskusi lanjutan. Nanti kita akan buat diskusi lain, tapi tanpa mengurangi waktu lebih banyak lagi, saya langsung persilakan saja untuk Kak Yesaya dulu merespon pertanyaan-pertanyaannya. Apakah Kak Yesaya sudah? Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih buat ini animo, atensinya dari teman-teman semua ini luar biasa. Sepertinya memang banyak yang merindu forum-forum semacam ini ya. Udah penat juga di rumah. Ini saya respon yang pertama dari Volta ini. Bagaimana peran filsafat dalam memberikan sumbangsi positif di tengah pandemik ini? Saya baru aja kemarin ketemu satu artikel di BBC. Nanti saya kasih linknya Volta. Itu isinya pembahasan dari beberapa dosen-dosen filsafat di sini, yang intinya mereka mau bilang bahwa justru membaca buku-buku yang mengajak kita untuk merenung, berkontemplasi, salah satunya buku filsafat, walaupun bukan satu-satunya, itu menjadi medium yang baik untuk memberi makna terhadap apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu jadi poin tersendiri tentang bagaimana peran filsafat ya. Jadi membuat
kita memberi makna dan kemudian memikirkan ulang tentang apa yang kita jalani selama ini, apa yang kita terima begitu saja tanpa pernah memikirkannya. Jadi saya kira itu kontribusi utama sih. Ada buku-buku klasik yang direkomendasikan oleh beberapa dosen-dosen itu. Saya bisa kasih terpisah kalau Volta mau. Lalu kemudian dari kalau menerapkan kebijakan yang sama terkait dengan apa yang dihadapi oleh mahasiswa non-detrimental, saya kira itu kembali kepada konteks ya, kasusnya masing-masing seperti apa. Tapi prinsipnya adalah kampus mau berprinsip seperti apa terhadap mahasiswa-mahasiswa yang terdampak COVID. Tergantung nanti derajat, konteks, situasi dan skalanya itu bisa ditentukan kemudian. Nah, itu menurut saya perlu diadopsi kalau mau dibawa dalam konteks kampus kita, katakanlah di Satya Wacana. Prinsipnya dulu ditegaskan gitu bahwa apapun yang terjadi terhadap mahasiswa hari ini tidak boleh merugikan mereka dan bagaimanapun itu harus diupayakan. Contoh misalnya itu terkait dengan masa studi. Bisa saja kelonggaran-kelonggaran terkait dengan tenggat waktu. Jika sampai pada batas waktu akhir masa studi saya belum bisa selesai, ada pertimbangan-pertimbangan untuk kelonggaran, termasuk juga untuk pembiayaan. Lalu kemudian tentang layanan. Layanan di sini semua diupayakan berjalan dengan semaksimal mungkin untuk mahasiswa, apapun kebutuhan yang mereka perlukan begitu ya. Misalnya terkait dengan kendala layanan kuliah online. Nah, diupayakan semua materi-materi itu memang ramah kuota kalau kuota jadi masalah, sehingga tidak menjadi mahasiswa ketinggalan, jadikan mahasiswa ketinggalan pelajarannya. Nah, pola-pola semacam ini yang harus diolah oleh semua semua staf dosen, bagaimana menghadirkan inovasi-inovasi yang tidak mengecilkan kualitas layanan kita terhadap mahasiswa. Ekstra kerja keras pasti, tapi ya bagaimana situasinya seperti ini. Lalu kemudian dari Mas Slamet, fenomena perusakan tower 5G. Ini balik-baliknya kayak yang kasus di Indonesia, Mas Slamet. Teori konspirasi. Ini perusakan tower 5G ini lebih banyak dilakukan oleh, nggak banyak, sedikit segelintir orang yang terpengaruh oleh teori konspirasi bahwa sinyal 5G itu mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Ada nuansa konflik kepentingan di balik pengembangan teknologi ini dan lain sebagainya. Memang pada masa-masa seperti ini, ya kita tergoda ya untuk memikirkan berbagai macam kemungkinan tentang apa penyebab ini semua begitu. Tetapi lagi-lagi sebagaimana Mas Slamet sendiri kaitkan dengan keyakinan dan knowledge, ini dua hal yang berbeda. Kalau knowledge itu berdasarkan bukti ya, evidence, fakta. Lalu kemudian masih dapat dijustifikasi secara nalar. Ada logikanya di mana kita merumuskan pandangan-pandangan semacam itu. Nah, kalau cuma sekedar berdasarkan keyakinan buta atau bahasa diskusi kita itu cocok logi itu saya kira belum bisa dijadikan pegangan, sehingga pada akhirnya pandangan semacam ini kembalinya ke literasi sih, ke soal literasi. Bagaimana kita mengolah informasi-informasi yang ada. Nah, literasi juga menurut saya menjadi faktor penting. Di sini misalnya anak saya yang masih kelas 1 SD, itu semua referensi yang dia kaitkan dengan COVID dari sekolahnya, selain dari gurunya, di drill, lalu kemudian dikasih informasi, tapi juga lewat bacaan-bacaan dan media-media yang dirujuk untuk mereka belajar di rumah. Di sana diajarkan tentang bagaimana tentang cuci tangan, lalu kemudian datangnya virus dari mana, bagaimana. Hal-hal yang semacam itu membantu orang untuk dan lompatan yang terlalu jauh untuk meyakini apa yang dia ingin yakini begitu. Nah, itu memang godaannya ada di situ untuk masuk ke ranah konspirasi. Tapi
tolong mana buktinya? Dan buktinya itu kemudian siapa yang memvalidasi hal-hal yang kita umumnya ketahui dalam ranah pembuktian saintifik. Oke, semoga itu menjawab. Lalu kemudian ekonomi, buruknya ekonomi, lalu kemudian memerangi pandemi tanpa lockdown karena memberikan wabah ekonomi. Ini sudah pasti bahwa di seluruh dunia akan terjadi goncangan ekonomi ya. Di Inggris Menteri Perdagangannya udah sampaikan bahwa kita akan masuk resesi. Nah, tinggal sekarang bagaimana antisipasi itu dilakukan baik sebagai bangsa, komunitas, dan juga sebagai antar bangsa. Di sini yang tadi saya bilang moment of truth ya, moment of truth tentang bagaimana hari ini kita mau hidup sebagai komunitas, sebagai bangsa di tengah-tengah era globalisasi. Ada banyak paradigma-paradigma yang kita terima begitu saja tentang bagaimana kita hidup hari-hari ini itu ditantang ulang. Apakah kompetisi satu-satunya jalan keluar untuk orang bisa survive, untuk orang bisa menghasilkan inovasi-inovasi dan berkembang? Sampai sejauh mana kerjasama bisa dimungkinkan terjadi di antar bangsa hari ini? Ini nih yang akan jadi persoalan berikut nanti soal vaksin. Banyak negara sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengerjakan vaksin. Saya ikuti dari jauh di Indonesia sekarang misalnya sedang mencoba untuk memasalkan plasma itu ya yang dari darah penyintas. Jadi ada banyak upaya-upaya yang perlu dikerjasamakan. Lalu kemudian apakah ini menjadi indikator kurangnya solidaritas? Bisa jadi kalau dunia hari ini tidak bisa menemukan satu titik temu bagaimana melewati pandemi ini bersama-sama, kita bisa bayangkan masa depan seperti apa yang akan kita hidupi pasca pandemi ini. Lalu kemudian peran aparat keamanan. Saya cukup kaget ketika saya pertama kali sampai di sini, menyaksikan bahwa polisi itu tidak membawa senjata. Jadi hanya unit khusus gitu ya, semacam unit yang memang unit mungkin katakanlah unit taktis begitu yang boleh membawa senjata. Tapi polisi yang berpatroli dan lain sebagainya itu tidak SOP-nya nggak bawa senjata. Jadi pendekatannya di sini adalah pendekatan komunikatif, persuasif begitu. Patroli cukup ketat pada masa lockdown di beberapa titik. Ada juga penyisiran di ruang-ruang publik. Tapi pendekatannya adalah pendekatan persuasif. Nah, di situ saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak bagaimana tekniknya karena saya tidak pernah berhadapan langsung dengan polisi dalam situasi semacam itu. Tapi saya kira itu sesuatu yang menarik untuk didalami ya. Bagaimana pendekatan persuasif itu mampu untuk membawa orang menjadi patuh. Nah, tapi itu juga mungkin kembali ke sampai sejauh mana tingkat kesadaran hukum dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang ada. Lalu terakhir ini, apakah pada akhirnya negara-negara akan menyerah hidup bersama COVID sampai menunggu obatnya? Supaya aman kalau tetap stay at home, bagaimana membuat kita tidak ambruk di berbagai sektor. Nah, ini yang tentu jadi pro dan kontra dimanapun ya hari ini ya. Inggris juga ketika memutuskan untuk masuk fase 1 recovery stage-nya dengan melonggarkan lockdown, walaupun sebetulnya bagi orang-orang seperti saya tidak banyak pengaruhnya, bagi saya itu sebetulnya tetap masih lockdown. Dan ini adalah bentuk dari upaya untuk tadi menyeimbangkan banyak hal supaya kehidupan tetap bisa berjalan. Tentu dengan memperhatikan peak-nya tadi nggak naik. Karena peak-nya ini sekarang sudah mulai mau turun. Kalau secara epidemiologi saya lihat di beberapa kajian-kajian itu, setelah the peak itu ada the dance. Jadi memang habis ini masih akan ada banyak kasus yang dicoba ditekan pada tingkat tertentu untuk tidak sampai lagi pada peak kedua. Berita hari ini saya lihat di Cina ada beberapa wilayah yang kemudian mengantisipasi akan ada peak-nya lagi, tapi diupayakan untuk ditekan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, bagaimana supaya kehidupan kita tetap bisa berjalan? Ya, itu tadi, new normal. Kita harus pikirkan ulang segala bentuk strategi-strategi, siasat-siasat yang bisa kita lakukan.
di berbagai macam ruang-ruang publik, di berbagai macam ruang-ruang privat. Kalau tadi Bu Caken banyak bicara tentang bagaimana kehidupan beragama hari-hari ini juga terpaksa harus membawa dirinya dalam ruang-ruang virtual, membuka solidaritas virtual. Nah, di situ kemudian kita harus bersiasat, berstrategi, bagaimana hal itu bisa menjadi normal yang baru, tanpa kemudian kita membahayakan diri kita untuk peak yang berikutnya sambil berharap ada vaksin begitu. Nah, saya kira itu hal-hal yang bisa saya bagikan ya, Jess. Sambil berharap juga saya sebenarnya tahun ini pengen pulang. Iya, terima kasih kayak saya. Semoga segera mereda ya ini wabahnya. Walaupun ya kita nggak akan pernah tahu. Di akhir, kita punya 10 menit terakhir untuk Kak Caken. Silakan Kak Caken. Banyak sekali pertanyaan untuk Kak Caken. Semoga bisa tercover ya Kak dalam 10 menit pertanyaan-pertanyaan yang ada di fitur chat. Oke. Terima kasih Jess. Yang kita ternyata itu ada Inang Tobing itu yang sedang dengar dari rumah sakit. Beliau kelihatannya perawat di rumah sakit. Nah, terima kasih sekali lagi Inang, mewakili semua pasien yang sudah sembuh dan yang masih di rumah sakit. Terima kasih banyak sudah mengorbankan nyawa untuk bekerja menyelamatkan kami semua, dan saya kira dalam konteks sekarang ini pahlawannya adalah tenaga medis. Mereka luar biasa memang. Kita harus angkat topi untuk mereka yang bekerja sangat luar biasa untuk itu. Selain kita semua yang lain. Nah, tadi beberapa pertanyaan menarik soal bagaimana gedung gereja, bagaimana gereja virtual dan lain-lain. Apakah gereja virtual itu bisa menggantikan gereja yang atomik tadi, yang gereja fisik, dan bagaimana kalau orang tetap bersisi keras di situ. Nah, ini kalau bahasa Latinnya bilang simulare atau simulacrum, simularca, ya yang Barning itu Jesse punya keahlian. Tapi dalam konteks itu kemudian orang merasa bahwa gereja itu simularenya Tuhan. Jadi kalau tidak ada gereja secara fisik, maka Tuhan tidak ada. Tapi dalam konteks beberapa tempat di mana kekayaan budayanya menjadi sangat kuat, sebenarnya kan juga ada konsep, misalnya di Ambon itu ada konsep piring sombayang. Piring sombayang itu kemudian menjadi mesbah lain, bisa menjadi itu menunjukkan bahwa dalam pemahaman seperti itu Tuhan tidak hanya hadir di gereja tetapi juga di rumah-rumah. Saya kemudian ibadah di rumah pun itu menjadi semacam reclaiming reclaiming gereja-gereja awal kekristenan, gereja massal seperti yang kita punya sekarang ini. Dan itu yang kemudian menjadi menarik. Jadi dan pertanyaan yang lain adalah mengapa orang kekeh beribadah, bergereja, atau kemudian masih taraweh misalnya di rumah ibadah. Ini kemudian hal lain yang menarik adalah persoalan post-truth, persoalan populisme itu juga masih menjadi kekuatan. Populisme dalam pengertian orang lebih suka dengar tokoh agama daripada ahli. Ini kan ada buku yang baru keluar, Nichols, yang tentang kematian intelektualisme misalnya. Bahwa orang lebih percaya pada tokoh-tokoh agama karena populisme itu. Karena pada sisi yang lain juga yang selama ini dikembangkan oleh agama-agama, saya hanya bisa bicara dari perspektif Kristen, adalah teologi yang sebenarnya teologi ketakutan. Teologi yang kalau menggunakan analisis Foucault, itu teologi yang menempatkan Tuhan pada, saya lupa, panoptikon. Tuhan itu seperti ada di panoptikon,
di menara yang paling tinggi di penjara, kata Foucault. Lalu kemudian melihat semua orang dibawa dengan pandangan sinis, marah, dan lain-lain. Jadi yang dijual adalah teologi ketakutan, sehingga kemudian orang beribadah, orang memuliakan, orang tidak memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi rasa takut, dan karena itu ketakutan itu kemudian membuat mereka sangat melekat pada para pemuka agama. Lalu pemuka agama bilang apa saja, mereka akan pasti betul, pasti ikut, dan itu yang kemudian melahirkan populisme, bahwa pemuka-pemuka agama itu yang paling benar. Padahal sebenarnya dalam sisi yang lain, kan dalam sisi Kristen kan kita tidak hanya bicara tentang iman, tetapi kita juga bicara tentang orang bilang muliakanlah Tuhan dengan akal budimu, tapi juga jadi dengan iman, tapi juga dengan akal budi, kan yang paling penting. Itu menjadi kekuatan kekristenan, bahwa sebenarnya jadi mungkin juga agama yang lain, bahwa relasi manusia tidak hanya ditentukan dari bagaimana orang beribadah, tetapi dari bagaimana orang memahami pengetahuan itu secara baik. Karena di dalam pengetahuan itu kemudian kemuliaan Tuhan menjadi nyata di situ. Nah, itu yang misalnya yang dilakukan oleh Dr. Thomas ketika yang bertanggung jawab terhadap proses pelayanan terhadap saya di sana. Bagi dia, dia adalah alat Tuhan yang dikirim untuk, jadi pengetahuan yang dia punya itu bagi dia adalah milik Tuhan, dan dia sendiri adalah alat Tuhan. Saya kemudian ketika saya yang sembuh ini kemudian dipahami sebagai bagian dari mujizat Tuhan, karena yang tadi saya bilang bahwa orang ator itu sudah hanya 20% kemungkinan hidup, sehingga kemudian itu menjadi mujizat Tuhan. Nah, di situ kemudian ada pertanyaan tadi tentang bahwa dengan virtual begitu kemungkinan untuk bersaksi menjadi lebih penting. Saya kira itu yang terjadi, bahwa kesembuhan dari itu yang ada obat ini yang bisa hanya dilakukan dengan hati yang gembira sebenarnya adalah sebuah kesaksian. Dia adalah sebuah mujizat sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, pertanyaan dari soal apakah ini kemudian melahirkan semacam sebuah new church, sebuah semacam new ritual. Saya kira pasca pandemi COVID nanti, ada teman-teman yang bilang nanti setelah pandemi COVID nanti gereja virtual ini masih akan dilakukan. Ini dia akan menciptakan habitus baru, karena kita belum tahu, beberapa pihak, WHO bilang mungkin sekitar 2021 baru baru antivirusnya akan ditemukan. Nah, ini akan melahirkan sebuah habitus baru, dan karena itu setelah pandemi COVID ini, gereja-gereja virtual ini tetap akan diteruskan, di samping gereja-gereja fisik juga akan terus dibuka. Jadi orang tidak lagi alergi dengan yang namanya ibadah virtual, orang tidak lagi alergi dengan yang namanya Holy Click Communion tadi, tapi dia akan membentuk sebuah realitas baru, dia akan membentuk sebuah habitus baru yang saya kira akan diterima orang dengan baik. Karena itu ada pertanyaan soal konsep koinonia misalnya, lalu koinonianya seperti apa? Nah, dia juga akan ada dalam proses terbentuknya, akan dalam proses semacam akan dalam proses membentuk sebuah konsep koinonia yang baru, yang koinonia atau sebuah persekutuan yang baru, yang tadi saya bilang beyond the wall, dia melampaui batas-batas batas-batas tembok. Dan ini kemudian menjadi menarik, karena sebenarnya seperti pertanyaan dalam kekristenan, pertanyaan Yesus, apakah hukum Taurat untuk manusia atau manusia untuk hukum Taurat? Ini kan pertanyaan menarik soal eksistensi manusia. Kalau balik ke Martin Heidegger misalnya kan tentang being and time, lalu kemudian being-nya seperti apa? Mengadanya manusia itu apakah untuk dirinya sendiri, dia terikat pada sebuah realitas waktu dan
konteks tertentu atau manusia itu melampaui itu. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik bahwa manusia melampaui semua simbol-simbol fisik itu. Meskipun dia bisa menjadi wakil, simbol itu menjadi wakil dari meaning yang manusia punya, tapi bahwa simbol seperti gereja itu tadi dalam hal tertentu dia hanya simulare, yang dia memang menjadi simbol dari kehadiran Tuhan, tapi tidak menjadi tempat satu-satunya Tuhan hadir. Itu yang menjadi menarik untuk dilihat. Nah, itu mungkin ya, yang mungkin dalam 10 menit itu yang bisa saya jawab. Yang lain mungkin nanti kita diskusi lagi. Ada banyak hal yang belum saya jawab memang, tapi itu yang mungkin bisa dijawab. Terima kasih sekali lagi untuk sebagai moderator Om Yes yang sudah harus bangun pagi-pagi di Inggris untuk diskusi sama kita, Om Son dan semua teman yang ada dari Sumatera, dari mana-mana, kampus, di rumah sakit yang ikut diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih untuk para pembicara. Terima kasih Kak Caken, Om Wilson, dan Kak Yesaya. Oh, satu lagi. Sorry. Ya. Silakan. Tadi ada pertanyaan soal teodisi. Mengapa, apakah COVID ini pertanyaan tentang mengapa berita. Nah, dalam pemahaman itu, saya misalnya memahami ketika sakit di rumah sakit, lalu dinyatakan sudah negatif, sembuh hari ke-18, dalam 1 minggu di rumah sakit sebelum saya meyakini bahwa mungkin Tuhan mau saya menjalani semua ini supaya saya bisa menguatkan orang lain. Jadi dalam pemahamannya itu seperti di Mazmur misalnya, Tuhan adalah gembalaku, meskipun aku berjalan di bayang-bayang maut, tapi dia tetap memegang tanganku. Nah, itu yang kemudian menjadi keyakinan bahwa mengapa kita diizinkan Tuhan, kalau saya memahami itu bahwa saya diizinkan Tuhan untuk melewati semua ini, supaya saya bisa menguatkan orang lain. Ada banyak orang yang dikuatkan lewat video, dikuatkan lewat telepon, cerita. Banyak orang yang, saya sendiri misalnya, berani ke rumah sakit itu ketika nonton videonya Ibu Pendeta Christine Bangun, yang sembuh. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Engkau pasti hampiri saya juga. Nah, dalam konteks itu, videonya Ibu Christine Bangun itu menguatkan saya untuk berani ke rumah sakit. Lalu kemudian video saya menguatkan orang lain lagi untuk tidak hanya berani di rumah sakit, tapi juga berani untuk menghadapi yang mematikan dan belum punya obat ini. Jadi dalam pemahaman itu, teodisi dipahami sebagai itu, bahwa orang seperti Ayub misalnya yang menderita seperti itu, juga supaya hidupnya menjadi kesaksian. Lain bahwa diizinkan untuk menjalani, untuk berada di dalam bayang-bayang maut, supaya bisa bilang bahwa tidak lepas tangan dari kita, bahwa kita kalau dikasih kesempatan hidup menghidupi orang lain. Itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Caken. Terima kasih lagi untuk pembicara. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk atensi yang luar biasa. Saya sudah mengetik beberapa poin yang saya dapatkan. Saya hanya punya 5 menit lagi untuk bicara. Tapi yang ingin saya katakan adalah mungkin apa yang bisa kita ambil bersama-sama, seperti analogi saya di awal, bahwa mungkin kotak Pandora ini membuat kita banyak sekali untuk mencari bentuk normal yang baru, the new normal. Dan saya yakin new normal itu dapat terbentuk dari interaksi-interaksi seperti ini, interaksi diskusi yang tidak langsung, tapi bisa juga secara virtual. Dan seperti tadi pembicara terakhir kita katakan, bahwa bagaimana interaksi-interaksi itu kemudian membangun apa yang kita katakan keyakinan. Jadi kita punya 2 kunci pada hari ini, harapan dan keyakinan, dan saya yakin dengan kedua itu kita bisa membangun jejaring-jejaring inisiatif yang tadi juga sudah dikatakan Om Wilson, dan itu mungkin bisa membantu kita mengarah pada moment of truth,
dan membuat kita melangkah lebih jauh sedikit demi sedikit di pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih juga kayak saya sudah berserta kami 2 jam ini dari pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang dari Manado, dari Banda Aceh saya lihat tadi, dari Ambon, dan dari mana lagi mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi, dan untuk tautannya akan segera disebarkan lewat email, nanti akan dikonfirmasikan kepada Bapak Ibu oleh pihak nanti dari pusat studi. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Sekali lagi, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima Damai di kasih. hati. Selalu semuanya. Sore semua.